Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ihsan Project. Nah, oke. Jadi di bahasan kali ini saya bakal ngebahas tentang motor yang kalian pasti udah tahu lah, motor yang disebutnya motor tercepat di era sekarang, yaitu Kawasaki Ninja H2. Kalian juga tidak asing lagi sih dengan motor ini, karena motor ini tuh emang disebut dengan apa ya, kecepatannya yang tinggi. Jadi motor ini tuh emang wah pokoknya mantap gitu. Tapi sejarahnya itu kalau saya baca-baca itu pada 1972 Kawasaki juga pernah mengeluarkan yang namanya Kawasaki H2 Match EV atau EF, itu adalah 4 kayaknya kan, Kawasaki H2 Match 4. Mesinnya itu 2 tak, tapi menghasilkan tenaganya 74 horsepower yang mampu membawa kecepatannya itu sampai dari posisi diam 0 sampai 100 itu dengan waktu 12 detik. Sedangkan kecepatan puncaknya itu sampai 900 km per jam pada tahun 1972 loh. Itu motor di tahun segitu pasti itu udah disebut kencang banget. Nah, lalu di tahun 2014 pun Kawasaki baru mengeluarkan atau launching H2 dan H2R. Begitu teknisi Kawasaki tetap mempertahankan karakteristiknya, yaitu H2 yang Match EV. Nah, dan sekarang tadi kan itu sejarahnya. Sekarang kita bakal ngebahas spesifikasi mesinnya yang sangat gila itu. Nah, jadi H2 itu memiliki kapasitas mesinnya itu dengan 998 cc, tetapi H2 itu tenaganya hanya dibatasi yang hanya sekuat 240 horsepower dan 141,7 Nm. Nah, hal tersebut dilakukan lewat ECU mapping yang berbeda. Jadi H2 dan H2R itu beda ECU-nya. Nah, jadi tapi motor H2 ini itu dia road legal, jadi bisa untuk di jalan raya gitu. Tapi yang ngerinya lagi itu bukan sekedar mesinnya yang 1000 cc, tapi Kawasaki lebih menggila lagi. Dia menambahkan yang namanya supercharger. Atau supercharger itu seperti apa ya, turbo, cuman beda sistem mekanisnya gitu. Jadi dia itu jadi lebih ke putaran mesin. Jadi ketika si mesin nyala itu bertugasnya melipat gandakan putaran keruk as menjadi lebih tinggi pada putaran mesin 14.000 rpm. Step up gearnya bisa berputar sekira 2000 rpm lebih cepat, jadi 2 kalinya. Hasilnya bisa berputar hingga 130.000 rpm yang pada akhirnya menciptakan tekanan udara sangat besar masuk ke dalam mesin. Jadi kan sama turbo itu emang beda basic gitulah. Tapi kalau fungsionalnya memang sama gitu. Dia fungsinya untuk memasukkan angin atau udara ke ruang bakar agar lebih besar gitu kan. Nah, itu yang menggilanya tuh Kawasaki tuh, dia ada superchargernya itu. Nah, oke, jadi kita bakal selanjutnya ngebahas rangka dan bodi. Nah, jadi si H2 ini kenapa road legal? Karena itu mereka itu si H2 itu memiliki kelengkapan berkendara yang sama kayak sepeda motor umumnya. Jadi ada spion, ada lampu belakang, ada sen gitu kan. Jadi nggak kayak Kawasaki yang H2R itu kan dia bukan road legal tuh. Jadi itu cuman untuk khusus di sirkuit sebenarnya. Tapi buat rangkanya itu dia karakteristiknya itu hampir sama, cuman yang membuatnya dia ringan itu, jadi Kawasaki menggunakan jenis teralis yang dibuat lebih ringan sekaligus tetap rigid. Jadi meskipun ringan tapi dia kuat gitu. Bagian kaki-kaki sepeda motor ini juga terbilang unik. Kawasaki H2 ini menjadi salah satu motor yang menggunakan single seat swing arm. Nah, kita langsung ke harganya saja. Nah, jadi di harga H2 ini on the road-nya itu 760 juta. Itu on the road-nya. Tapi beda lagi dengan harga H2R. Nah, ini gambarnya di atas perbedaan harganya.
Nah, dan harga si H2R ini hampir 811 juta. Kenapa mahal? Karena dari fitur dan tenaganya juga emang beda sangat signifikan sekali sih kalau menurut saya itu dilihatnya. Tuh, kalian boleh lihat aja, lihat perbandingannya itu. Yang H2 itu 210 horsepower dan yang Kawasaki H2R itu 296 horsepower. Itu perbedaan yang sangat besar sekali. Nah, yang ada di videonya itu yang pengetesan H2R itu di jembatan, itu daerah saya juga kurang tahu, cuman si orang tersebut itu mengetes kecepatan fullnya itu H2R sampai 400 km per jam. Nah, ini saya kasih cuplikan sedikitnya. Gimana? Ngeri bukan? Itu motor loh, itu 400 km, gila. Saya aja kalau pakai ini apa istilahnya ngejalanin kecepatan cuman di 100 juga udah agak takut gitu. Apalagi itu 400. Nah, itu H2R itu kelebihannya itu dia tenaganya lebih besar, makanya dia bukan road legal atau untuk di jalanan bebas gitu, karena dia emang khusus didesain untuk di sirkuit atau untuk balapan. Jadi sih itu, kalau H2 sih dia road legal karena horsepowernya yang agak kecil, dan ya namanya kecil-kecil juga kan, tetap aja mesin 1000 cc itu kan kecepatannya gimana gitu. Kalau kecil cuman cuman 1 cc mah nggak apa-apa. Ini 1000 cc, mau yang H2 atau H2R juga tetap aja cepat. Cuman balik lagi, banyak fitur-fitur dan kelebihan dan kekurangannya di H2 dan H2R itu. Jadi yang H2 itu makanya harganya beda hampir 100 jutaan itu karena beda di spesifikasi, beda di fitur, beda di rangka, beda di body, pokoknya banyak lah perbedaannya gitu. Kalau yang untuk membeli H2R cuman nggak bisa dipakai di jalan raya yang H2R itu. Kalau yang H2 bisa di jalan. Tapi kalau menurut saya sih di desain juga mereka berdua bagus. Tapi kalau buat Sultan sih buat pajangan doang gitu ya. Belinya H2R pasti. Tapi kalau buat dipakai gitu San Morian gitu, menurut saya sih recommended H2 gitu. Bagus sih jujur itu. Tadi saya juga lihat dari desain, dari rangkanya, wah ini motor emang motor tercepat zaman ini gitu kan ibaratinnya. Ya paling pembahasannya segitu aja. Nanti kita bahas-bahas lagi untuk video-video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan like apabila suka video ini, dan dislike apabila tidak suka. Oke, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Oke, see you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bye-bye.